Kadang-kadang anime isekai itu bisa menjadi perdebatan, bisa menjadi pusat perang antara wibu gitu. Kayak misalnya, apa anime isekai pertama, siapa bapak isekai, siapa yang mempopulerkan konsep isekai, dan lain-lain. Pertanyaan-pertanyaan kayak gitu biasanya bakal bikin wibu marah-marah gitu. Dan mereka bakal berdebat sampai pertumpahan darah penghabisan. Ya kadang-kadang ada yang kayak gitu. Apakah itu salah? Enggak juga. Itu bahan diskusi, ya bagus-bagus aja gitu. Dengan adanya diskusi, artinya otakmu dipakai buat mikir kan. Jadi setidaknya ketika kau tidak belajar di sekolah, kau bisa belajar diskusi lewat anime. Ya nggak apa-apa, terserah. Tapi dari diskusi ini terlahirlah beberapa perdebatan. Kayak misalnya, apakah Saw itu termasuk isekai atau enggak? Maksudku Sword Art Online, apakah itu termasuk isekai atau enggak? Ada yang bilang enggak karena itu adalah dunia game. Ada juga yang bilang iya karena dia terjebak di dunia lain, dunia digital. Dan di dunia itu ketika dia terancam nyawanya, dunia aslinya juga terancam. Jadi sekarang sahabat wibu baraya denial clean sound lokal semua sahabat semuanya, apa itu isekai? Sebenarnya apa isekai ya? Kita akan mempertanyakan konsep dari isekai. Dan ayo kita mulai. Nah, sebelum ngomongin apa itu isekai, kita harus punya common ground dulu. Kita harus punya satu pandangan yang mirip-mirip dulu, terutama kalau kita mau ngomongin kenapa isekai bisa begini, bisa begitu. Aku minta simpati kalian supaya paham sama apa menurutku. Kalau menurutku ya, isekai itu cerita yang dimana karakternya kepindah dari dunianya ke dunia lain. Entah itu pindahnya dengan cara teleportasi, reinkarnasi, lewat gerbang, atau disummon. Kalau gini jelas, Re:Zero itu termasuk di isekai karena Subaru itu diteleport. Atau misalnya Mushoku Tensei, itu Rudeus direinkarnasi. Gate atau misalnya Isekai Deceit itu mereka lewat gerbang. Dan yang baru-baru ini anime Isekai Loner itu dia disummon gitu, pakai lingkaran teleportasi. Ya pada dasarnya aku juga nggak tahu bedanya teleportasi sama disummon untuk ngomongin isekai. Jadi ya mohon maklumin aja ya. Tapi setelah ngomongin itu tadi, apakah Sao termasuk isekai? Secara teknis iya, karena dia masuk ke dunia game dan terjebak di sana. Ada mediumnya, dia pindah ke dunia digital. Jadi apakah dunia digital itu termasuk dunia lain? Ya itu silahkan debatkan. Aku sendiri jujur sebenarnya masih setengah-setengah masalah itu, apakah itu masuk isekai atau enggak. Terus habis itu, apakah Overlord termasuk anime isekai? Jelas lah ya, meskipun awalnya dia ada di dunia game, tapi dia bisa terpindah ke game itu sendiri. Maksudnya gamenya menjadi nyata dan dia masuk ke dunia itu. Ya sebenarnya aku nggak tahu termasuk dunia game atau enggak kah Overlord itu? Karena seingatku, kalau aku nggak salah ingat ya, Overlord itu di awal-awal itu ada UI gamenya. Bagaimana cara dia ngeprogram albedo dan yang lain-lain itu kan pakai UI game. Jadi dan awal premisnya juga ada om-om yang main game kelamaan terus dia termasuk ke dalam game itu. Aku nggak tahu apakah dia masuk anime game atau isekai. Aku malas mendebatkan itu. Kau ngomongin Overlord sama Megane Sensei sana. Tapi kalau misalnya kau tanya ke aku apakah Overlord itu adalah anime dengan tema game? Iya, karena jelas banget ada gamenya. Pakai cincin apa dapat buff, ada cahaya-cahayanya, ada UI gamenya. Dan aku juga bingung masuknya ya game isekai kayak ya udah sih Wir. Nah, karena kita mau ngomongin isekai, sekalian aja kita bahas sejarahnya tipis-tipis. Kayak aku nggak bakal deep dive atau deep down ke dalam rabbit hole-nya isekai, tapi aku mau bahas tipisnya doang. Aku malas buat risetnya, karena aku nggak punya waktu, karena sebentar lagi aku mau pergi. Kayak misalnya nih, apa anime isekai pertama? Kalian tahu nggak apa anime isekai pertama? Kalau menurut Wikipedia, jawabannya adalah Aura Battler Danbin. Yang dimana anime itu keluar di tahun 1983, yang dimana kalian belum lahir, aku belum lahir, kita belum lahir. Kalau misalnya ragu, kok bebas untuk mempertanyakan Wikipedia. Dan sering aku juga mempertanyakan Wikipedia. Tapi ya, kau bisa cari sumbernya sendiri. Dan untuk sekarang, sumberku Wikipedia. Tapi setelah kita tahu kalau anime isekai pertama itu adalah Aura Battler Danbin, apakah itu yang membuat anime isekai menjadi seperti sekarang? Menurutku enggak. Karena gimana ya, dia yang pertama bukan berarti mempengaruhi. Ya banyak kok yang pertama tapi nggak mempengaruhi. Jadi ya chill gitu. Dan kalau menurutku sih enggak ya. Kalau menurutku dan pengamatanku, awal booming anime isekai modern itu terjadi di tahun sekitar 2008 sampai 2012. Yang dimana itu adalah era Sword Art Online. Meskipun kita bisa bilang kalau Sao itu bukan isekai, tapi konsep terjebak di dunia lain ini boomingnya dari sana. Dampak suksesnya anime Sword Art Online itu jelas mempengaruhi penjualan light novelnya. Dan karena kesuksesan anime Sao di tahun itu, mulai banyak orang yang membuat cerita isekainya sendiri. Entah terjebak di dunia lain, reinkarnasi, dicium truk, atau apapun itu. Dan ini semua ditambah lagi dengan pengaruh website Jepang yang dimana orang-orang bisa publish cerita mereka sendiri. Nama situsnya adalah shousetsu.com sama kayukomu.jp. Dua situs itu adalah situs di mana orang-orang bisa submit cerita mereka sendiri. Ya dengan kata lain mereka bisa self-publish di sana. Dan mereka di sana seingatku punya kategori isekai
isekai sendiri. Dan di sana ada rankingnya masing-masing. Seingatku kayak gitu. Bahkan seingatku juga Konosuba sama Log Horizon itu berawal dari web novel yang dipublish di sana. Dan kalau misalnya aku salah tolong koreksi karena ingatanku mungkin agak-agak kabur. Tapi yang ku tahu pasti adalah Konosuba itu awalnya dari shousetsu.com dulu. Tapi yang paling ku ingat dan sangat ku ingat pasti ini masih fresh di kepalaku. Kalian tahu anime isekai smartphone? Ya, kalau misalnya kalian tahu anime sampah itu adalah adaptasi dari novel yang ada di shousetsu. Dan ya, itu dari publish di shousetsu terus dijadikan anime isekai sampah yang aku nggak ngerti kenapa ada orang yang bisa suka sama isekai smartphone. Maksudku itu udah jelek banget gitu. Dan ya terserah kau mau suka atau enggak itu urusanmu. Tapi menurutku itu jelek banget. Oke, sekarang kita lanjut. Karena boomingnya genre isekai di dunia web novel, mulai itu muncul yang baru-baru. Kayak misalnya Mushoku Tensei, Re:Zero, sama Konosuba. Itu tiga itu mulai muncul di tahun 2012. Ya pada dasarnya menurutku sendiri SAO itu menjadi katalis ramenya anime isekai di bidang light novel atau web novel. Dan ujung-ujungnya merambah ke anime juga. Kalian bisa ngeliat sendiri di My Anime List di sekitar tahun 2012 itu mulai banyak anime isekai yang muncul-munculan. Dan setelah tahun 2015 atau 2016 makin banyak lagi anime isekai yang muncul. Dan mereka di sini berusaha untuk mengikuti kesuksesan dari Re:Zero dan Konosuba. Terus sekarang pertanyaan selanjutnya adalah kenapa Mushoku Tensei itu bisa menjadi bapak dari anime isekai? Kalau boleh jujur aku nggak tahu karena kalau dilihat dari penulisannya di web novel, Re:Zero itu lebih dulu muncul daripada Mushoku Tensei. Tapi bisa aja salah satu alasan kenapa Mushoku Tensei itu bisa dibilang sebagai bapak dari isekai modern adalah karena mungkin Mushoku Tensei itu jauh lebih populer daripada Re:Zero pada zaman itu. Atau mungkin juga web novel ini memperkenalkan konsep mokat dulu baru reinkarnasi ke dunia lain. Atau bisa juga karena Mushoku Tensei adalah web novel pertama yang membuat karakter utamanya berciuman dengan truk. Dan itu adalah kurang lebih penjelasan kenapa anime isekai itu bisa booming. Apa aja katalisnya dan apa aja penyebabnya, kurang lebih itu penyebabnya. Nah sekarang kenapa sih anime isekai itu bisa jadi rame sampai sekarang? Banyak peminatnya anime isekai, terutama anime isekai yang overpower. Kenapa sih bisa kayak gitu? Selain katalis-katalis tadi, anime isekai ini bisa rame karena bisa dibilang ceritanya itu cukup relate dengan kebanyakan orang. Gak kayak cerita shonen atau cerita pada umumnya yang dimana mereka menceritakan kalau tokoh utama itu punya keahlian dari lahir atau punya privilege dari keadaan tertentu. Isekai ini datang dengan memberikan escapism yang kuat banget. Tokoh utama isekai itu menggambarkan elu banget, menggambarkan gua banget, yang dimana kita pengen hidup di dunia baru dengan keahlian khusus atau minimal dengan pengetahuan zaman modern, yang dimana itu bisa menguntungkan kita. Jadi pada dasarnya alasan isekai masih rame sampai sekarang adalah karena genre itu disukai sama banyak orang. Dan selain itu juga isekai adalah pilihan yang paling aman. Kenapa paling aman, Bang? Apa hubungannya keamanan dengan isekai, Bang? Apakah isekai menyelamatkan dunia ini? Enggak juga. Kalau kau mau perhatikan, isekai itu udah banyak yang sukses dan banyak juga yang suka. Buat apa ngambil resiko untuk adaptasi anime yang niche? Atau buat web novel atau buat light novel yang niche banget? Atau bahkan ngapain buat cerita yang ribet-ribet? Ngapain buat anime yang ribet-ribet? Kan kurang lebih kayak gitu. Kita bikin aja isekai yang lebih gampang. Ngapain bikin yang ribet-ribet? Analoginya kayak gini, ya sama kayak bisnis minuman lah. Banyak orang yang suka kopi, banyak juga cerita orang yang sukses dengan jualan kopi. Kalau udah tahu bisnis kopi ini sukses, ngapain capek-capek bikin minuman coklat? Kelihatan kan jadi pola pikir bisnisnya, jadi kurang lebih kayak gitu. Jelas kalau menurut hukum ekonomi, suatu saat pasti nanti bakal ada bubble-nya dan bubble-nya bakal pecah. Atau mungkin nanti orang-orang bakal bosen dengan anime isekai atau bahkan bosen dengan kopi. Tapi pertanyaannya adalah kita nggak ada yang tahu kapan. Tapi kalau misalnya isi dari anime, web novel dan semuanya adalah isekai terus, ya lama-lama pasarnya bakal saturasi. Itu kenapa menurutku sampai sekarang meskipun aku suka sama beberapa anime isekai, tapi isekai itu udah saturasi dan menurutku udah kayak banyak banget dan jadi masalah sendiri gitu. Kalau kau mau perhatikan musim ini aja, cari di musim ini ada berapa banyak isekai bandingkan sama anime-anime lain gitu. Maksudnya anime dengan tema isekai udah banyak dan yang kualitasnya bagus mana? Kayak di musim ini yang secara animasi, narasi, semuanya yang kualitasnya bagus, banyak nggak? Let's say di musim ini ada 10, misalnya 10 ya, misalnya 10, paling yang bagus cuma 1 atau 2, sisanya paling anime isekai santai, anime isekai biasa yang nggak ada artinya, nggak ada isinya. Nah, setelah aku yeping sekian lama, aku juga nggak tahu berapa menit, kira-kira menurut kalian gimana? Menurut kalian cocok nggak Mushoku Tensei itu menjadi bapak anime isekai? Dan menurut kalian apakah SAO itu termasuk isekai? Atau jangan-jangan apakah SAO itu adalah orang yang mempelopori atau membuat isekai menjadi booming? Ya, itu silakan kasih pendapatmu di kolom komentar. Dan untuk sekarang itu aja dulu. Aku admin Yami dan kau sudah nonton Wibu Lokal. Stay clean and sound.
Maksudku, kau kalau mau ngeliat ya, kayak aku bakal menyarankan satu anime isekai yang jelek ya. Kayak misalnya anime isekai Loner Life. Itu kalau dilihat-lihat jelek. Apakah bagus? Enggak bagus sama sekali. Ya, sebenarnya banyak potensinya, tapi ya, apakah bagus? Enggak. Akan kurekomendasikan iya. Karena apa? Karena brainless. Kau nggak perlu otak buat nontonnya. Karena chill, santai. Kau nggak perlu yang gimana-gimana buat nonton animenya. Sambil baring, goyang-goyang tangan, bisa, gampang. Kan itu mimpi basah ya, anime mimpi basah.